Indonesia negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia. Negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Negara yang memiliki lebih dari 17.000 pulau ini menjadi rumah bagi ribuan kelompok etnis. Meskipun sekitar 83% penduduk Indonesia Muslim, tetapi jumlah pemeluk agama-agama lain juga signifikan. Di Indonesia, Islam tidak dipertentangkan dengan nasionalisme dan demokrasi. Ideologi nasional yang inklusif bernama Pancasila diterima secara luas. Belakangan ujian terhadap kemapanan ideologi kebangsaan yang inklusif ini menguat kembali di tengah goncangan politik identitas. Inilah esensi berbangsa bernegara. Desember 2016, kawasan Monas, Jakarta dipadati ratusan ribu umat Islam. Mereka datang tak hanya dari Jakarta, tapi juga dari berbagai daerah. Teriakan takbir silih berganti dengan hujatan terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Hujatan terhadap Ahok juga dituangkan dalam bentuk poster dan spanduk yang dibawa para pengunjuk rasa, termasuk yang ada tulisan tolak pemimpin kafir. Ahok dituding sudah menyinggung umat Islam dalam pidatonya di Kepulauan Seribu. Massa menuntut Ahok diadili sebagai penista agama Islam. Penggerak aksi adalah Habib Rizik Syihab, pemimpin organisasi Islam Front Pembela Islam. Juga Bahtiar Nasir yang membentuk Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI. Aksi 212 yang masif ini dinilai menunjukkan menguatnya identitas supremasi Islam di Indonesia. Identitas keislaman itu terus menguat, bahkan hingga 2 tahun sesudah aksi 212. Allah sayang sama kita. Semuanya akan kemudian dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha syari'ul hisab. Ada kesadaran. Bulan November 2018, acara Hijrah Fest di Jakarta dihadiri puluhan ribu anak muda. Pengunjung Hijrah Fest berasal dari latar organisasi keagamaan dan orientasi politik yang beragam. Tetapi nuansa identitas keislaman kegiatan ini cukup kuat dengan pembicara-pembicara yang mengusung narasi supremasi Islam. Ini kalau lagi pakai baju bebas kayak anak SMA semuanya, subhanallah. Sukses di Jakarta, acara serupa digelar di Surabaya selang 3 bulan kemudian. Faktanya kita lihat apakah kehidupan sekarang lebih baik? Apakah ketika diatur oleh selain sistem Islam Indonesia menjadi negara maju? Tidak. Jangan-jangan memang karena sistemnya. Berarti apa? Ayo kita rubah. Menjadi apa? Menjadi negeri yang merindukan tegaknya sistem Islam secara kafah. Hijrah dan Islamic Fest menjadi ruang pertemuan pasar, budaya pop, dan transmisi gagasan kebangkitan Islam. Aksi 212 menumbuhkan kesadaran kebangkitan Islam, tidak hanya di ranah politik, tetapi juga di ranah sosial dan ekonomi yang bersifat eksklusif. Bermunculanlah gerai dan toko yang menonjolkan identitas Islam seperti Halal Mart,
212 Mart, dan dikotomi antara bisnis muslim atau pribumi melawan bisnis asing atau kafir. Kampanye kebangkitan Islam ini tumbuh dengan memanfaatkan isu ketidakadilan dan kesenjangan ekonomi. Dosen Universitas Indonesia Inaya Rahmani melakukan penelitian tentang motif para peserta aksi 212. Ia menemukan motif aksi tak semata-mata urusan politik agama. Artinya secara alamiah orang kelas menengah itu akan mulai merasa gamang karena kesempatan di masa depan sulit untuk dia kontrol dan peran negara semakin lemah. Perasaan gamang itu keluar dalam narasi-narasi keagamaan. Ketika orang itu merasa cemas, merasa gamang, ada kecenderungan di antara kelas menengah muslim di Indonesia, di dalam kasus ini DKI Jakarta, untuk kembali ke agama untuk mendapatkan sebuah kepastian. Sehingga ketika ada situasi politik tekanan tinggi, di mana ada musuh bersama yang menunjukkan sosok yang bukan muslim, bukan dari ras Melayu, menimbulkan persepsi bahwa seseorang yang merupakan musuh kita akan mengambil pegangan kita, yang akan menambah ketidakpastian lagi. Musuh bersama yang dimaksud Inaya adalah Ahok, Gubernur DKI Jakarta kala itu. Ahok adalah sosok beretnis Tionghoa dan beragama non-muslim. Mana dalam bekerja di bank, kita hanya menjadi dirut bank, enggak mau jadi kasir aja. Isu penista agama yang disematkan ke Ahok berkembang menjadi kampanye penolakan pemimpin kafir dan bisnis asing. Sebagai dasar argumentasi, mereka menyitir surat Al-Maidah ayat 51. Banyak ulama yang menafsirkan ayat ini tidak dalam pengertian larangan memilih pemimpin non-politik. Tetapi bagi sebagian kalangan, kata Al-Maidah 51 digunakan sebagai simbol aspirasi supremasi Islam. Salah satu tokoh utama pengusung narasi ini adalah Bahtiar Nasir. Dia adalah salah satu tokoh utama penggerak aksi 212 yang tidak berhenti dengan keberhasilan menggulingkan Ahok. Dalam ceramahnya di Masjid Jogokarian, Yogyakarta pada Februari 2019, Bahtiar Nasir menegaskan jasa besar umat Islam Indonesia dalam sejarah Indonesia. Karena itu, sudah selayaknya umat Islam Indonesia mendapat posisi istimewa dalam kepemimpinan politik. Jadi kalau Anda tanya sebetulnya berpolitik di dalam Islam itu untuk apa sih? Kemana arah politik Islam sesungguhnya? Arah politik Islam tentunya untuk merealisasikan janji Allah yang 3 kepada kita semua. Pertama apa? La yastakhlifannahum fil ard. Akan diberikan kepada Islam adalah yang paling besar kontribusinya dalam proses lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Sebagaimana kita ketahui, kerajaan-kerajaan Islam bukan cuma menyerahkan aset yang mereka miliki, tetapi ya kekuasaannya bersatu untuk Indonesia melawan invasi, serangan dunia atau kolonialisme Barat pada saat itu. Sampai pada akhirnya tokoh-tokoh Islam pula yang menjadi founding father berdirinya negeri ini. Tidak bisa dipungkiri dan bahkan sejarah tidak pernah bisa dihapus peran besar umat Islam pada pembentukan negeri ini. para pemodal-pemodal akan takluk di hadapan hartanya umat Islam. Allahu Akbar. Insya Allah jika umat Islam Orang Islam dipimpin orang-orang Islam, yang non-Muslim, yang kafir dipimpin oleh mereka. Ba'duhum awliya'u ba'd. Ya, dan kita nggak boleh terbolak-balik. La tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin. Jadi umat Islam yang harus dipimpin oleh umat Islam. Jika mau jujur Indonesia adalah mayoritas Muslim dan Anda adalah penganut demokrasi, ya proporsional jika umat Islam yang mayoritas ini dipimpin oleh umat Islam. Bahkan lebih dari itu, ada satuan-satuan terkecil. Umat Islam rela kok
kalau pemimpin di Bali itu bukan orang Islam? Ya, karena mayoritas Hindu misalnya. Ya, mestinya tidak ada yang salah jika Aceh kemudian menerapkan perda syariah yang hanya diberlakukan hanya untuk masyarakat Muslim saja. Ustaz Zain, tolong ajak ngomong bahasa Jawa, Ustaz Zain. Ustadz Zain An-Najah sering satu panggung dengan Bahtiar Nasir. Karena saya mau dengar Ustaz Zaitun berbahasa Jawa, Ustaz Zain. Saya. Apa iki? Iki ora apa-apa. Ustadz Zain adalah akademisi dan dai yang aktif di lembaga yang sama Bahtiar Nasir, MIUMI, Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia. Sebuah lembaga yang mewarisi pemikiran tokoh-tokoh politik Islam seperti M. Nasir yang pada masa-masa awal kemerdekaan menuntut agar Indonesia menjadi negara Islam. Jadi di situ saya nggak bicara politik, bicara kekuasaan beda, Pak. Enggak, kali ini saya mendukung. Berarti kita harus menang politik umat Islam ini. Iya jelas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan insya Allah menang. Amin. Zain menjelaskan mengapa umat Islam harus menolak pemimpin kafir. Diprediksi kalau pemimpin kafir itu kan dalam pandangan Islam, orang kafir itu kan tidak amanat. Dalam pandangan Islam sekali lagi ya. Kenapa nggak amanat? Karena dia nggak mau bersyukur kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menciptakan orang ini. Mestinya kan bersyukur kepada Sang Pencipta, ya, membalas budi baiknya karena sudah diberikan rezeki, diberikan kehidupan. Syukurnya itu dalam bentuk menyembahnya, masuk Islam, menyembah sholat 5 waktu dan seterusnya. Berarti kalau orang kafir itu orang yang tidak bersyukur terhadap Tuhannya, tidak amanat terhadap nikmat yang diberikan kepadanya. Nah, kalau dia tidak amanat dengan Tuhannya, biasanya juga nggak amanat sama rakyatnya. Kan sederhana banget ya, itu dari pandangan agama Islam. Tetapi dalam sejarah Indonesia, aspirasi negara Islam tidak menjadi kekuatan utama. Arus besar organisasi keagamaan Islam menerima bentuk negara saat ini telah sejalan dengan cita-cita politik Islam. Saat narasi penolakan pemimpin kafir menguat, Nahdlatul Ulama, organisasi muslim terbesar di Indonesia, mempunyai sikap berbeda. Istilah kafir menjadi salah satu tema dalam Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama Januari 2019 di Kabupaten Banjar, Jawa Barat. Jadi non-muslim termasuk dalam negara bangsa Indonesia tidak dimasukkan sebagai kafir harbi, kafir mu'ahad, kafir dhimmi, dan kafir musta'man. Tapi istilah yang coba diintroduksi adalah mereka warga negara yang disebut dengan muwatinun atau non-muslim harbi.